Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai akuntansi pendapatan. Definisi pendapatan, kita mengacunya pada PSAP tahun 2019, di mana di sana kita bisa mengklasifikasikannya menjadi dua, yaitu pendapatan yang masuk dalam LRA dan pendapatan yang masuk dalam LO. Pendapatan yang masuk dalam laporan realisasi anggaran adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan yang masuk dalam laporan operasional yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Nah, di sini kita pendapatan itu dilaksanakan berdasarkan asas bruto dengan penerimaan bruto dan tidak mencatatnya jumlah netonya atau setelah dikompensasi dengan pengeluarannya. Klasifikasinya nanti pendapatan daerah itu bisa dilakukan di level SKPD dan juga level PPKD atau pemerintah daerah. Dokumen yang terkait, yang pertama ada surat ketetapan pajak daerah, 2 surat tanda setor daerah, nota kredit bank, buku jurnal penerimaan kas, buku besar pembantu, kemudian surat perintah pencairan dana langsung atau SP2DLS, daftar isian pelaksanaan anggaran dana alokasi umum DIPA DAU, daftar isian pelaksanaan anggaran dana alokasi khusus atau DIPA DAK, daftar isian pelaksanaan anggaran dana bagi hasil pajak atau bukan pajak, surat perintah membayar atau SPN, dan kwitansi pembayaran. Nah, ini adalah saldo normal perkiraan atau akun yang terkait dengan akuntansi pendapatan. Ya, di sini untuk aset, saldo normalnya di debit, kewajiban di kredit, ekuitas di kredit, pendapatan LRA dan LO di kredit, belanja atau beban itu debit, penerimaan pembiayaan itu kredit, pengeluaran pembiayaan itu debit. Gitu. Selanjutnya, pendapatan yang diterima oleh KPD disetor kepada kas daerah dan PPK kemudian mencatat transaksi penyetoran tersebut dalam rekening yang bernama RKPPKD. Itu nanti di debit dan di kredit adalah kas di bendahara penerimaan. Sedangkan di sini nanti di PPKD akan mencatatnya kas di kas daerah di debit, RK SKPD di kredit. Proses akuntansi pendapatan ini kita biasanya berkaitan dengan dua pihak, yaitu pihak SKPD dan pihak PPKD. Contoh akuntansi pendapatan pada tanggal 1 Februari tahun 2019, pemerintah daerah menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP senilai 5 juta. Pada tanggal 5 Februari 2019, SKPD menerima setoran pajak dari wajib pajak sebesar 5 juta. Atas transaksi tersebut, maka jurnalnya adalah jurnal pada saat bendahara menetapkan surat ketetapan pajak atau SKP yang ada di SKPD itu tidak ada jurnalnya. Selanjutnya, di SKPD pada saat menerima setoran retribusi, maka di jurnal LO akan mencatat kas di bendahara penerimaan debit, kreditnya pendapatan retribusi daerah LO masing-masing senilai 5 juta. Sedangkan untuk jurnal LRA-nya, estimasi perubahan saldo debit, kreditnya pendapatan retribusi daerah LO sebesar masing-masing 5 juta. Sedangkan untuk tanggal 5 Februari 2019 pada saat menerima penyetoran pajak pendapatan pajak tersebut ke bendahara umum daerah, jurnal RKPPKD debit, kas di bendahara penerimaan kredit senilai masing-masing 5 juta. Oke, selanjutnya jurnal saat bendahara umum daerah menerima setoran pendapatan pajak yaitu jurnal LO, kas di bendahara umum daerah debit, RKSKPD kredit masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan kita tidak melakukan pencatatan pada jurnal LRA.
Ini adalah contoh untuk akuntansi pendapatan pada level Pemda. Pada tanggal 2 Januari 2015, pemerintah daerah Kota Semarang menerima SP2D dari KPPN Semarang dan nota kredit dari bank daerah yang berupa dana alokasi umum sebesar 10 miliar maka untuk pencatatannya debit laporan kas di kas daerah, kredit pendapatan DAU LO masing-masing 10 juta. Sedangkan untuk jurnal LRA-nya, estimasi perubahan SAL, pendapatan DAU, LRA sebesar masing-masing 10 juta. Kemudian ini ada contoh untuk penerimaan hasil pajak yang dasarnya adalah SP2D. Maka jurnalnya pada tanggal 5 Mei adalah kas di kas daerah sebesar 85 juta, pendapatan bagi hasil pajak LO 35 juta, pendapatan bagi hasil bukan pajak LO 50 juta. Sedangkan untuk jurnal LRA-nya adalah debit estimasi perubahan SAL 85 juta, kredit pendapatan bagi hasil pajak LRA 35 juta, kredit pendapatan bagi hasil bukan pajak LRA sebesar 50 juta. Adalah pada tanggal 10 Februari 2019 dibayar kelebihan pembayaran pajak hotel sebesar 75 juta rupiah berdasarkan SP2D nomor 19 Pemda tahun 2019 atas pembayaran pajak hotel pada tahun anggaran berjalan. Nah, di sini kasusnya adalah ada pengembalian pendapatan ke kas daerah. Oleh karena itu kita catat sebagai pengurang pendapatan. Jurnal LO-nya adalah pendapatan pajak hotel LO, debit, kas di kas daerah kredit, masing-masing sebesar 75 juta rupiah. Sedangkan untuk jurnal LRA-nya adalah pendapatan pajak hotel LRA debit, estimasi perubahan SAL kredit masing-masing 75 juta rupiah. Oke, itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.